maupun BPS Kabupaten Kota, serta tak lupa rekan-rekan media yang berbahagia. Pada hari ini kita di BPS Jawa Timur ini sama melakukan melanjutkan rilis untuk pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya, di slide berikutnya langsung saja ke pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3. Jadi sebelum saya sampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa catatan-catatan yang menjadi perhatian kita terkait dengan triwulan 3 2020, di mana kinerja kategori pertanian ini lebih baik bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh komoditas perkebunan ya yang mulai memasukin musim panen ya seperti tebu, kemudian peternakan karena adanya momen Idul Adha serta perikanan tangkap. Sementara itu dibanding dengan triwulan 3 2019 terjadi juga peningkatan luas panen tanaman padi sehingga mendorong pertanian tumbuh positif. Kemudian yang selanjutnya mulai beroperasinya kembali beberapa kegiatan industri pengolahan ini mendorong peningkatan produksi. Ya. Jadi masa giling tebu ini juga turut mendorong pertumbuhan industri makanan, sedangkan industri kayu ini meningkat seiring meningkatnya permintaan bahan baku atau furniture ya. Selanjutnya, catatan berikutnya adalah terjadi peningkatan nilai penjualan tenaga listrik sebagai dampak atau berakhirnya PSBB dan segmentasi bisnis, kemudian kegiatan industri pengolahan yang mulai menggeliat, ya, ini mendorong volume listrik yang terjual. Terjadinya peningkatan penjualan mobil dan motor bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, hal ini juga sejalan dengan peningkatan penjualan pada kegiatan perdagangan besar, eceran, terutama penjualan online. Salah satunya dipicunya ada belanja-belanja diskon ya, di retail online. Kemudian dengan semakin longgarnya pembatasan aktivitas masyarakat, mendorong peningkatan di seluruh moda transportasi. Terjadi peningkatan jumlah penumpang baik di semua moda angkutan, ya, termasuk angkutan rel, kereta api ya, kemudian angkutan udara, ASDP maupun angkutan laut. Kemudian catatan berikutnya adalah aktivitas restoran dan akomodasi ini mulai beroperasi ya secara normal kembali meskipun dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan-pembatasan. Promo maupun diskon ini ditawarkan oleh penyedia akomodasi untuk menarik masyarakat ya, terutama di masa liburan, cuti bersama maupun di akhir pekan. Kemudian terjadi peningkatan pertumbuhan kredit secara G2G, ini juga disebabkan oleh penempatan dana dari pemerintah ke bank milik pemerintah dan bank swasta terkait dengan program ekonomi nasional atau kita biasa dengar dengan nama PEN. Kemudian yang menjadi catatan berikutnya adalah pencairan gaji 13, PNS, TNI, Polri maupun pensiunan ini juga mulai dibayarkan pada bulan Agustus 2020. Catatan berikutnya yaitu bahwa kegiatan jasa perusahaan mulai beraktivitas kembali seiring dengan bertambahnya jumlah pengunjung di objek wisata, penyewaan kendaraan, pendapatan agen dan biro perjalanan wisata ini mulai meningkat. Dinas Kesehatan Surabaya membuka Labskesda untuk melayani swab gratis bagi warga Surabaya yang telah beraktivitas selama 7 hari di luar kota untuk pelacakan terhadap kontak terkait pasien yang terkonfirmasi
positif COVID di puskesmas ya. Kemudian dibukanya kembali objek-objek wisata ini untuk meningkatkan kinerja jasa lainnya, jumlah pengunjung bertambah, dan beberapa kebijakan diterapkan pemerintah daerah untuk mendongkrak kembali pariwisata seperti penyediaan bus murah untuk menuju objek wisata. Kemudian yang selanjutnya bisa kita lihat dengan catatan-catatan tersebut ya bahwa perekonomian Jawa Timur triwulan 3 2020 ya berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai 587,54 triliun sedangkan konsannya 409,11 triliun rupiah ya. Secara year on year ya ekonomi Jawa Timur ini terkontraksi ya dalam 3,75%, sedangkan Q2-nya ya quarter to quarter triwulan dibandingkan triwulan sebelumnya ini tumbuh sebesar 5,89. Jadi ini juga menandakan bahwa geliat ekonomi pada triwulan 3 ini cukup besar ya dan dengan tumbuhnya triwulan 3 ini bila dibandingkan dengan triwulan 2 yang 5,89. Kemudian untuk institusinya, ya institusinya ini masih terkontraksi, ya sekitar 2,29. Nah ini juga kalau kita lihat kita bandingkan juga dengan capaian nasional yang dirilis barusan, year on year-nya terkontraksi minus 3,49, Q2-nya untuk nasional hanya 5,05%, kalau Jawa Timur ini 5,89% ya, sedangkan situsinya untuk nasional itu sekitar minus 2,03%. Selanjutnya kalau kita lihat secara year on year-nya untuk ekonomi Jawa Timur ya ini dengan terkontraksi 375 ya ini mudah-mudahan ini juga membaik untuk di triwulan-triwulan berikutnya, tapi kalau kita lihat memang di triwulan 3 ini sudah mulai membaik ya yang sebelumnya terkontraksi cukup dalam minus 5,90 ini dengan 3 ini minus 3,75. Nah, kalau kita lihat secara Q2-nya ya triwulan ke triwulan ini biasanya memang di kinerja triwulan 3 ini selalu lebih baik ya. Contoh di tahun sebelumnya 3,53 ini merupakan pertumbuhan Q2 yang tinggi ya bila dibandingkan triwulan yang lain di tahun yang sama, dan untuk yang 2020 ini dengan capaian Q2 5,89 ini kita lihat dari 2016 sampai dengan kondisi 2020 ini paling tinggi ya laju pertumbuhannya ya 5,89, untuk dari 2016 ke 2019 ini yang tertinggi hanya di 2017 4,07. Jadi inilah yang Q2 yang paling tinggi laju pertumbuhannya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya khususnya 2016, 17, 18 dan 19. Lanjut. Kalau kita lihat sebelumnya bahwa di triwulan 3 yang tumbuh secara Q2 5,89%, ini dibandingkan dengan triwulan 2 ya 2020, secara Q2 ini pertumbuhan tertinggi ini dicapai oleh kategori jasa lainnya, ini cukup besar pertumbuhannya ya 30,68%. Hal ini juga disebabkan dengan dibukanya kembali objek wisata, ini meningkatkan kinerja jasa lainnya, ya, jumlah pengunjung bertambah
dan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak kembali pariwisata seperti penyediaan bus untuk objek wisata. Jadi ini untuk jasa lainnya cukup tinggi ya. Kemudian selanjutnya di sektor transportasi dan pergudangan ya ini juga tumbuh 21,34. Semakin longgarnya pembatasan ya utamanya untuk aktivitas masyarakat ini juga mendorong peningkatan di seluruh moda transportasi, kemudian juga terjadi peningkatan jumlah penumpang baik di semua moda angkutan ya seperti misalnya angkutan kereta api, udara, ASDP maupun angkutan laut. Kemudian yang berikutnya akomodasi dan makan minum ini juga tumbuh 9,71%. Seperti aktivitas restoran, akomodasi ini juga mulai beroperasi normal kembali ya meskipun dengan penerapan protokol kesehatan ya dengan pembatasan-pembatasan ya, kemudian juga ada promo-promo maupun diskon-diskon yang ditawarkan ini juga menarik ya masyarakat juga terutama di masa-masa liburan ya kemudian juga di masa-masa akhir pekan ya hanya secara K2K di administrasi pemerintahan yang terkontraksi ya 1,31 jadi hampir semua lapangan usaha ini tumbuh secara K2K. Kemudian selanjutnya kita lihat secara year on year-nya di slide berikutnya kita bisa melihat bahwa dengan terkontraksi 3,75%, ini pertumbuhan tertinggi secara year on year ini dicapai oleh kategori informasi dan komunikasi ya, sebesar 9,53%, kemudian masih berlakunya school from home maupun work from home ini juga memicu kebutuhan akan pulsa ya maupun paket data ini sangat tinggi ya sehingga mendorong pertumbuhan kategori informasi dan komunikasi. Kemudian pertumbuhan tertinggi ini juga dicapai oleh kategori jasa kesehatan ya yang sebesar 6,55%, kemudian pengadaan air 5,36% ya. Nah, untuk yang lain-lain masih ada yang beberapa yang terkontraksi ya, jasa lainnya, kemudian untuk yang pergudangan ya, terkait pergudangan ini juga masih terkontraksi. Oke, selanjutnya kita lihat sumber-sumber pertumbuhan ya bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 3 2020 ya secara year on year ini adalah di informasi dan komunikasi ya memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu 0,56%, kemudian diikuti oleh pertanian, kehutanan dan perikanan 0,46%, sedangkan kategori konstruksi ini share-nya minus ya 0,24%, kemudian industri pengolahan minus 1,07%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor ini minus 1,70% dan lainnya minus 1,76%. Di slide berikutnya kalau kita lihat nilai PDRB Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha secara detail ini bisa dilihat ya pada tabel tersebut. Dari tabel tersebut ini kita juga bisa melihat bahwa kategori industri pengolahan, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini menghasilkan nilai nominal yang relatif paling besar bila kita bandingkan dengan lapangan usaha yang lain. Berdasarkan atas harga berlaku, misalnya untuk industri pengolahan pada triwulan ini mencapai 178,38 triliun rupiah dan jika untuk harga konsannya 123,6 triliun rupiah.
Sedangkan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor ini mencapai 102,87 triliun rupiah ya atas dasar berlakunya. Kemudian untuk yang pertanian, kehutanan dan perikanan untuk berlakunya mencapai 78,48 triliun rupiah. Slide berikutnya kita lihat nilai laju dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha secara lengkap ya bisa dilihat di slide. Secara year on year pertumbuhan tertinggi memang dicapai oleh informasi dan komunikasi sebesar 9,53% dan sumber pertumbuhan ekonominya juga terbesar dicapai oleh informasi dan komunikasi 0,56%. Ya, sementara secara Q2Q pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori jasa lainnya ya sebesar 30,68%, sedangkan sumber pertumbuhannya untuk industri pengolahan mencapai 2,18%. Sementara untuk situsinya, ya, kumulatifnya, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori informasi dan komunikasi 9,9% dan sekaligus juga kategori ini juga menyumbang sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 0,58%. Kemudian di slide berikutnya kalau kita lihat struktur PDRB menurut lapangan usaha pada triwulan 3, distribusi terbesar ada di industri pengolahan ya 30,36%, selanjutnya perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 17,51%, perikanan, kehutanan dan perikanan, pertanian maksudnya pertanian, kehutanan dan perikanan ini 13,36%. Jadi secara year on year ekonomi Jawa Timur pada triwulan 3 2020 ini pertumbuhannya negatif terjadi di beberapa kategori akibat pandemi COVID-19, kategori yang masih tumbuh positif di tengah COVID-19 diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa pendidikan, real estate, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta pengadaan air. Slide berikutnya, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran secara Q2Q, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh ekspor luar negeri, ya, mencapai 27,15%. Ini dipicu oleh peningkatan ekspor, ya, ekspor barang ke luar negeri, baik untuk yang migas maupun non migas. Sebenarnya beberapa komoditas non migas yang mengalami peningkatan ekspor ke luar negeri adalah komoditas perhiasan, tembaga, kayu, barang dari kayu, ikan dan udang, serta mesin dan peralatan listrik. Sementara itu untuk komponen lainnya juga menunjukkan performa yang cukup baik. Ini dipicu oleh pemberlakuan era new normal, sementara komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB ini tumbuh 7,45%, kemudian konsumsi pemerintah 4,22%, kemudian konsumsi rumah tangga tumbuh 2,32%, kemudian konsumsi lembaga non-profit rumah tangga ini juga tumbuh walaupun tidak begitu besar 0,20%. Ya, di sisi lain impor ini terkontraksi tipis, ya, minus 0,4%. Kemudian di slide berikutnya kita lihat tiga komponen pengeluaran yang menjadi penopang perekonomian Jawa Timur, yaitu komponen konsumsi rumah tangga, ya, ini tumbuh secara secara struktur, ya, maksudnya secara struktur ini 58,89%, ya,
kemudian untuk PMTB-nya 28,06%, kemudian untuk ekspor 14,65%. Jika kita bandingkan dengan kondisi triwulan yang sama tahun 2019 atau year on year-nya, hampir seluruh komponen pengeluaran ini mengalami kontraksi, ya, kecuali ekspor luar negeri dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. Ekspor luar negeri ini merupakan komponen dengan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya dengan laju pertumbuhan sebesar 22,11%. Hal ini memang dipengaruhi oleh peningkatan ekspor barang luar negeri, ya, beberapa komoditi seperti tadi perhiasan, tembaga, bahan kimia organik, kayu, barang dari kayu, ikan dan udang, serta tembakau dan perabotan penerangan rumah tangga yang tumbuh positif. Ekspor migas pada triwulan 3 juga mengalami peningkatan. Sementara untuk ekspor jasa luar negeri masih mengalami kontraksi, jadi pada triwulan ketiga ini pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga atau yang melayani rumah tangga ini tumbuh positif sebesar 2,96% yang dipicu oleh adanya perayaan Hari Raya Idul Adha, Hari Kemerdekaan, serta ada beberapa kegiatan-kegiatan politik, ya, yang menjelang pilkada di 19 kabupaten kota. Sementara itu konsumsi rumah tangga ini komponen rumah tangga, ya, ini terkontraksi 2,92% yang dipicu oleh masih berlakunya kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini yang membatasi ruang gerak masyarakat, kemudian ditambah lagi adanya penurunan pendapatan masyarakat. Adapun investasi fisik yang bisa kita lihat direpresentasikan oleh pembentukan modal tetap bruto, ini juga turut terkontraksi 5,47%. Hal ini memang sejalan dengan realisasi volume pengadaan semen yang juga mengalami kontraksi, ya. Realisasi belanja modal ini tumbuh negatif serta impor barang modal juga mengalami kontraksi. Pengeluaran konsumsi pemerintah ini juga kontraksi hingga 6,99%. Hal ini terlihat dari kontraksi realisasi anggaran, ya, hampir di semua pos belanja, baik itu APBD maupun APBN, ya. Di sisi lain impor luar negeri mengalami penurunan hingga minus 12,12%. Kondisi ini juga dipicu oleh penurunan impor dari luar negeri untuk beberapa komoditi seperti komoditi mesin-mesin, besi dan baja, bahan kimia organik, ya, pupuk dan mesin atau peralatan listrik, ya. Impor migas ini juga mengalami kontraksi, sementara impor jasa luar negeri juga terkontraksi akibat adanya pelarangan untuk bepergian ke luar negeri. Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun lalu, capaian pada periode ini memang lebih rendah, ya. Pandemi COVID ini memberikan pukulan keras, ya, terhadap komponen konsumsi rumah tangga, PMTB, konsumsi pemerintah. Sehingga capaian ketiga komponen tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun lalu. Namun bila kita tinjau lebih dalam lagi, masih ada komponen yang memberikan kinerja lebih baik, seperti ekspor luar negeri dan konsumsi lembaga profit rumah tangga, ya, pertumbuhan non-profit rumah tangga. Pertumbuhan ekspor luar negeri triwulan 3 tahun ini lebih kuat bila dibandingkan pertumbuhan ekspor luar negeri pada triwulan yang sama di tahun 2019. Demikian pula dengan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga, capaian pertumbuhan triwulan ketiga tahun ini juga relatif lebih baik bila dibandingkan dengan
triwulan ketiga pada tahun lalu, tahun 2019. Kemudian di slide berikutnya dilihat dari sisi pengeluaran, ya, di slide berikut. Jadi pada triwulan ini pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,69%, kemudian PMTB minus 1,51%, dan komponen lainnya memberikan sumbangan sebesar minus 0,55%. Slide berikutnya, kita lihat nilai PDRB-nya untuk menurut pengeluaran secara lebih detail lagi di slide berikutnya, ya, di mana pada tabel tersebut konsumsi rumah tangga dan PMTB menghasilkan nilai nominal yang paling besar bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Jika dilihat atas dasar berlaku, ya, pengeluaran konsumsi rumah tangga misalnya mencapai 346,01 triliun rupiah, ya, dan atas dasar konsannya 238,82 triliun rupiah. Kemudian PMTB pada triwulan 3 ini mencapai 164,88 triliun rupiah untuk berlakunya. Kemudian untuk yang konsannya 110,66 triliun rupiah. Kemudian di slide berikutnya kita lihat nilai lajunya dan sumber pertumbuhan ekonominya. Ya. Kita bisa melihat untuk menurut pengeluaran, jadi secara lengkap memang bisa di slide bahwa secara Q2Q, ya, memang ekspor luar negeri secara tercatat sebagai komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi dan juga menjadi komponen yang memberikan sumber pertumbuhan positif terbesar yaitu 3,51%. Sementara itu secara year on year-nya seluruh komponen pengeluaran tumbuh negatif kecuali ekspor luar negeri dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. Bila ditinjau secara kumulatif atau institusinya, hanya satu komponen yang tumbuh positif, yaitu ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 13,01%. Komponen ini memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,63%. Kemudian selanjutnya di slide berikutnya, jadi secara umum, ya, bahwa struktur PDRB menurut pengeluaran di Jawa Timur ini pada triwulan 3 relatif sama sebetulnya dengan struktur pada triwulan-triwulan sebelumnya. Jadi struktur PDRB Jawa Timur ini masih didominasi oleh kegiatan konsumsi rumah tangga dan investasi atau PMTB. Kemudian slide berikutnya, kalau lihat perbandingkan nilai PDRB di Pulau Jawa, ya, secara rinci bisa dilihat di slide. Jadi kalau kita bisa lihat secara Q2Q pada triwulan 3 2020, ekonomi Pulau Jawa ini mengalami pertumbuhan positif, ya, Q2Q-nya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh DIY sebesar 9,24%, kemudian DKI, ya, Jakarta 8,38, ya, namun kalau kita lihat untuk di triwulan sebelumnya ini DIY juga cukup dalam, ya, di triwulan 2 sebelumnya minus 6,65, DKI juga cukup dalam kontraksinya, ya, di triwulan sebelumnya minus 11,39. Kemudian untuk Jawa Timur itu sendiri, ya, untuk pertumbuhannya 5,89%, ya, untuk menempatin ketiga, ya, setelah Jogja dengan DKI pada triwulan 3 menurut Q2Q-nya. Kemudian secara year on year, ekonomi Jawa Timur ini mengalami kontraksi, ya. Provinsi Banten merupakan provinsi yang kontraksinya paling dalam, ya, 5,77,
kemudian Jawa Barat 4,08, Jawa Timur kontraksinya 3,75%. Kedua terendah setelah Yogyakarta, ya, yang kalau kita konteksnya Pulau Jawa. Kemudian kalau kita lihat situasinya, ekonomi Jawa Timur ini mengalami kontraksi, ya. Demikian juga dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Untuk Jawa Timur ini kontraksinya yang paling kecil, ya, sebesar 2,29, ya, dibanding dengan kalau kita lihat dengan provinsi-provinsi lain. Kemudian di slide berikutnya, kita ini bisa melihat kontribusi perekonomian di Pulau Jawa, ya, kontribusi termasuk juga secara nasional, ya. DKI Jakarta ini memang penyumbang terbesar perekonomian baik secara nasional, ya, sebesar 17,66%, ataupun juga di Pulau Jawa, ya, sebesar 30%. Sedangkan Jawa Timur ini menyumbang perekonomian terbesar kedua, ya, di Pulau Jawa sebesar untuk triwulan 3 ini 25,01%, ya. Kalau di sebelumnya ini kan di bawah 25, ya, sekitar 24% lebih. Kemudian untuk yang penyumbang perekonomian secara nasional masih sekitar 14,73%. Di slide berikutnya, kalau lihat terkait dengan kondisi perekonomian Jawa Timur ini, beberapa ringkasan yang bisa saya sampaikan di sini, di mana kalau kita lihat dari sisi produksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan ini menguat, ya, masih positif. Pertumbuhannya, komoditas pertanian ini didorong oleh tingginya produksi padi dan tebu, ya. Kemudian untuk industri pengolahan, ya, terkontraksi, ya. Untuk industri pengolahan ini mengalami, ya, pertumbuhan, ya, di mana pertumbuhan dibanding triwulan sebelumnya. Sebetulnya ini juga peningkatan pertumbuhan industri makanan dan minuman, ya, industri pengolahan tembakau, industri kimia ini yang tumbuh, ya. Kemudian untuk listrik, gas dan listrik dan gas ini tumbuh minus, ya, di mana kalau kita lihat dari PLN ini, ya, ini mencatat penurunan listrik yang terjual, ya. Kemudian transportasi pergudangan, ya, terkontraksi, ya. Ini juga sangat terdampak oleh pandemi COVID. Pembatasan transportasi menyebabkan kontraksi dalam kategori untuk transportasi dan pergudangan. Kemudian informasi dan komunikasi tumbuh positif. Lapangan usaha ini memang terpengaruh, ya, terpengaruh positif dari adanya pandemi COVID-19. Kemudian administrasi pemerintahan tumbuh negatif, ya, perubahan kebijakan pemberian gaji 13, ya, untuk eselon 1, 2 tidak menerima gaji 13 dan tunjangan kinerja tidak termasuk dalam komponen gaji 13. Kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial ini tumbuh akibat pandemi COVID-19, ya. Kemudian lihat dari sisi pengeluaran, untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga terkontraksi, ya. Ini menyebabkan adanya kesadaran masyarakat sebetulnya untuk membatasi diri, membatasi ruang geraknya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Kalau keluar pun juga untuk hal-hal yang penting saja. Kemudian konsumsi lembaga non-profit rumah tangga ini positif akibat adanya Hari Raya Idul Adha, kemudian Hari Kemerdekaan, serta dimulainya aktivitas pilkada di 19 kabupaten kota, ya. Kemudian konsumsi pemerintah terkontraksi, ya, realisasi APBD, ya, ini di hampir semua belanja ini terkontraksi. Hal yang sama juga terjadi pada APBN, ya, belanja barang yang mengalami kontraksi. Kemudian PMTB, ya, untuk yang mengalami kontraksi juga. Hal ini sejalan dengan realisasi misalnya volume semen, kemudian juga belanja modal tumbuh negatif
serta impor barang modal yang mengalami kontraksi. Ekspor tumbuh positif, ini dilihat dari beberapa komoditas utama di Jawa Timur seperti perhiasan, tembaga, bahan kimia organik, kayu barang dari kayu, ikan, udang, tembakau, serta perabotan rumah tangga yang tumbuh positif. Impor ini terkontraksi, beberapa komoditas utama impor Jawa Timur ini mengalami kontraksi, mesin-mesin, besi baja, bahan kimia organik, pupuk, dan mesin atau peralatan listrik. Impor migas secara year on year ini juga mengalami kontraksi, ya, impor jasa luar negeri yang juga mengalami kontraksi karena masih adanya larangan untuk pergi ke luar negeri. Kemudian yang selanjutnya, materi yang berikut ya terkait dengan pengangguran atau ketenagakerjaan, ya, bahwa kondisi ketenagakerjaan ini yang menjadi catatan bahwa kondisi Agustus 2020 ya perlu saya sampaikan dan saya ulangin kembali yang tadi sudah disampaikan di pusat bahwa Sakernas ini secara rutin ya, memang dilakukan pada bulan Agustus ya, di samping memang bulan Februari. Untuk khusus Agustus memang sampelnya sekitar 30 ribuan blok sensus atau sekitar 300 ribu rumah tangga yang tersebar secara proporsional hingga level kabupaten kota. Kemudian dengan adanya COVID ini kami juga menyesuaikan ya, menambah beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dampak COVID terhadap ketenagakerjaan. Kemudian yang berikutnya untuk penyajian data Agustus 2020 ini menggunakan estimasi hasil proyeksi survei penduduk antar sensus. Jadi kami biasanya setiap ada data yang terbaru untuk khusus untuk kepentingan proyeksi penduduk ini biasanya kita lakukan update baru yang sebelumnya kita menggunakan hasil proyeksi sensus penduduk untuk hasil sensus penduduk di 2010 ya, kemudian ada baru lagi survei penduduk antar sensus, makanya kami melakukan estimasi lagi untuk proyeksi penduduk yang nanti akan digunakan untuk indikator-indikator yang lain termasuk juga untuk ketenagakerjaan. Makanya untuk tahun-tahun sebelumnya kita testing ya untuk 2018 dan 2019. Lanjut. Nah, di Sakernas Agustus ini memang mengukur dampak COVID di mana memang terjadi disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan akibat daripada munculnya pandemi COVID. Kemudian ini juga kita lakukan penyesuaian ya dengan berpedoman kepada International Labour Organization ya. Selain memang pengangguran ya perlu diperhatikan juga seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi ya. Jadi memang dengan adanya dampak COVID seperti ini terkait dengan ketenagakerjaan ya tidak hanya diukur dari besaran tingkat pengangguran terbuka atau yang biasa kita singkat dengan TPT. Kemudian komponen dari COVID-19 ini ya terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja ya working hours losses, pengangguran karena COVID-19 ya. Nanti juga kita bisa melihat bukan angkatan kerja karena COVID-19 sementara tidak bekerja karena COVID-19, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja ya, shorter hours karena COVID-19. Selanjutnya di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat secara struktur ketenagakerjaan pada Agustus 2020, di mana penduduk usia kerja kita mengalami peningkatan ya 241,32 ribu orang, sehingga
penduduk usia kerja di Jawa Timur ini mencapai 31,66 juta orang. Kalau kita lihat, kita bagi penduduk usia kerja, yaitu untuk angkatan kerjanya sebesar 22,26 juta orang. Kemudian untuk yang angkatan kerja, ya ini ada yang bekerja sebesar 20,96 juta orang, ini turun ya. Kalau dari sisi angkatan kerjanya naik, akan tetapi untuk pengangguran ini naik ya 1,3 juta orang. Dan untuk yang pekerja ini kita bisa melihat bahwa untuk pekerja penuh ya yang di atas jam kerja normal ya minimal 35 jam ini turun ya, akan tetapi di sisi lain pekerja paruh waktu ya yang mengalami peningkatan 600, kemudian setengah pengangguran juga meningkat 1,89 juta orang ya menjadi 1,89 juta orang. Kemudian kalau kita lihat yang bukan angkatan kerja ini mengalami penurunan ya secara total sebesar menjadi 9,39 juta orang ya atau mengalami penurunan sebesar 155,05 ribu orang ya. Nah, yang menarik juga bahwa ada 112,43 ribu orang yang masuk kategori bukan angkatan kerja, tetapi karena COVID-19 ya, karena dampak dari COVID-19. Kemudian di slide berikutnya, kalau kita lihat tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, ya di Agustus 2020 ini, jadi secara total ini mengalami peningkatan, ya yang di 2019 ini hanya 69,61%. Kemudian untuk yang ke bulan Agustus menjadi 70,33%. Nah, yang menjadi catatan di sini bahwa untuk yang TPAK perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,48%, sedangkan untuk TPAK laki-laki ini mengalami penurunan ya 0,07% poin. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat secara struktur, ya, jadi kalau lihat secara struktur untuk lapangan pekerjaan utama, untuk pertanian, ya, memang cukup besar, ya, 33,01, ya. Kemudian dilanjutkan untuk perdagangan, industri pengolahan, ini juga mirip secara struktur ekonomi juga mirip ya. Nah, untuk kalau kita melihat bandingkan dengan tahun lalu ya kondisi Agustus ini untuk pertanian mengalami peningkatan ya 1,73% poin, perdagangan juga meningkat, tetapi untuk industri pengolahan turun ya minus 1,23, akomodasi meningkat. Kemudian untuk konsumsi turun, jasa lainnya turun, jasa pendidikan turun, transportasi naik ya. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat menurut status pekerjaan ya dari buruh bahwa kemudian buruh usaha dibantu dengan buruh tidak tetap. Kalau kita lihat dari sisi status, memang yang paling banyak ada di buruh atau karyawan atau pegawai, dilanjutkan dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri, kemudian pekerja keluarga atau tadi bayar. Nah, yang menarik dari perbandingan dengan Agustus 2019,
bahwa untuk buruh atau karyawan ini turun ya, minus 2,96, sedangkan di sisi lain yang agak tinggi kenaikannya justru di pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Kemudian untuk berusaha dibantu buruh tidak tetap ini meningkat 0,65, sedangkan untuk berusaha sendiri ini turun ya. Demikian juga dengan pekerja bebas di non pertanian, berusaha dibantu dengan buruh tetap ini juga turun tipis ya. Kemudian di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat cakupan daripada pekerja formal dan informal, memang di Jawa Timur ini pekerjanya lebih banyak sebagai pekerja informal ya. Jadi di Jawa Timur lebih banyak baik di tahun ini ya maupun di tahun-tahun sebelumnya, di mana pekerja formal ini mengalami penurunan ya kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun 2019 ini turun sekitar 3% poin ya, terutama pada buruh, karyawan dan pegawai. Di sisi lain pekerja informal ini mengalami peningkatan dibanding dengan Agustus 2019 secara struktur ya, dengan peningkatan terbanyak pada status pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi karakteristik berdasarkan jam kerja, jadi sebagian besar penduduk ini bekerja ya sekitar 13,23 juta orang atau 63,1% ini merupakan pekerja penuh, di mana ini merupakan kategori jam kerja yang dilakukan minimal 35 jam per minggu ya. Nah, kalau kita lihat untuk tren daripada pekerja penuh ya dengan adanya pandemi COVID pada Agustus 2020 ini menunjukkan bahwa pekerja penuh ini memperlihatkan tren menurun ya, yang tadinya sekitar 69%-an baik 2018 2019 menjadi 63,1% ya. Nah, di sisi lain untuk yang setengah pengangguran ya, jadi penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal ya, 35 jam seminggu ya, kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, ini kita masukkan sebagai setengah pengangguran ya. Ini menunjukkan bahwa setengah pengangguran ini mengalami peningkatan ya dari sekitar 5%-an menjadi 8,99% pada Agustus 2020. Kemudian untuk kategori yang lain yaitu pekerja paruh waktu ya. Ini penduduk yang bekerjanya sama ya di bawah jam kerja normal ya, kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau juga tidak bersedia menerima pekerjaan. Ini kalau kita lihat pekerja paruh waktu ini juga yang tadinya di 2 tahun sebelumnya 18-19 ini berkisar 24%, ini menjadi 27,9%. Ya. Kemudian di slide berikutnya, karakteristik penduduk menurut pendidikan ya, kalau kita lihat bahwa sekitar 12,33% dari total penduduk yang bekerja ini berpendidikan tinggi ya, kita masuk kategorikan di atas diploma ke atas ya. Nah, kemudian kalau kita cermatin, kita lihat penduduk yang berpendidikan SD memang yang paling banyak, kemudian dilanjutkan oleh pendidikan yang SMP ya. Nah, kalau untuk yang SD ke bawah ini, kalau kita lihat
mengalami penurunan, ya sedikit penurunan dari Agustus 2018 yang 46,16% menjadi 44,88%, menjadi 44%. Ya. Kemudian di sisi lain, ya untuk penduduk yang bekerja untuk lulusan universitas ini menunjukkan tren sedikit menurun, ya 8,24% di 2018, di 2019 meningkat 8,73%, di Agustus 2020 ini sedikit menurun menjadi 8,53%. Di slide berikutnya, nah di slide berikutnya kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, ya bahwa Agustus 2020 ini tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,84%, ya. Kalau kita bandingkan dengan 2019 3,82, betulnya bukan apple to apple, ya, karena kondisi 2020 ini adalah adanya pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat menurut jenis kelamin, ini secara pola, secara pattern ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tingkat pengangguran terbuka untuk laki-laki memang lebih tinggi dibanding dengan perempuan, dan TPT laki-laki ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, ya. Kalau kita lihat di 2019 hanya 3,97, ini untuk yang 2020 ini 6,48%. Yang kemudian untuk yang perempuan, ya, yang 3,6% menjadi 4,92%. Kemudian di slide berikutnya, nah kalau kita lihat menurut tempat tinggal memang terjadi disparitas untuk antara kota dengan desa, ya. Di tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu, khusus untuk Agustus 2020 ini disparitas untuk kota dengan desa ini makin dalam, ya, makin terjadi perbedaan, yaitu untuk kota 7,37%, sedangkan untuk yang pedesaan 4,13%. Jadi yang kalau kita melihat tingkat pengangguran terbuka ini memang paling banyak ada di daerah perkotaan. Selanjutnya, jadi kalau kita lihat menurut pendidikan, ya, dari perkembangan untuk TPT Agustus 2020 ini terendah ada di SD ke bawah, akan tetapi untuk TPT yang tertinggi yaitu untuk jenjang pendidikan SMK, ya, 11,89%. Jadi kalau kita lihat khusus untuk TPT SMK ini dalam 2-3 tahun terakhir ini, ya, khusus untuk di yang sebetulnya di 2019 ini sempat turun sedikit, akan tetapi di Agustus 2020 ini kembali meningkat menjadi 11,89%. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat menurut kabupaten kota, ya, di mana tingkat pengangguran terbukanya di Jawa Timur yang tercatat 5,84%. Nah, untuk kabupaten kota yang paling tertinggi ada di Kabupaten Sidoarjo, ya, mencapai 10,97%, sedangkan untuk yang terendah ada di Kabupaten Pacitan 2,28%. Kemudian selanjutnya, nah, dampak COVID terhadap penduduk usia kerja, ya, kondisi Agustus 2020 ini, di mana pengangguran COVID-19 ini adalah penduduk usia kerja yang termasuk pengangguran, ya, dan memiliki pengalaman berhenti bekerja karena COVID-19 pada
periode Februari sampai dengan Agustus 2020 ya. Jadi untuk terkait dengan dampaknya ini 4,23 juta orang ya, dari total penduduk usia kerja yang mencapai 31,66 juta orang. Jadi secara persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 ini sebesar 13,36%. Selanjutnya, ya mungkin itu yang bisa disampaikan pada rilis siang hari ini. Ya, mudah-mudahan informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 dan pengangguran atau ketenagakerjaan kondisi Agustus 2020 ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua yang hadir, dan harapannya mudah-mudahan di triwulan-triwulan berikutnya perekonomian kita di Jawa Timur ya secara khusus ya maupun ekonomi secara nasional ini bisa lebih baik lagi. Akan tetapi kalau kita lihat dari triwulan 3 ini kita mudah-mudahan bisa lebih meningkat lagi ya dengan Q2Q-nya udah 5,89, ini merupakan gerak bahwa ekonomi Jawa Timur di triwulan 3 ini sudah lumayan kencang, dan mudah-mudahan di triwulan berikutnya bisa lebih kencang lagi. Harapannya pertumbuhan ekonomi kita lebih membaik, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa teratasin ya, dan mudah-mudahan kita bisa kembali ke normal. Demikian yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya, untuk nanti terkait dengan diskusi, terkait dengan pertanyaan nanti akan didiskusikan di media yang lain untuk bisa lebih intens lagi terkait dengan diskusi untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 3 dan ketenagakerjaan pada Agustus 2020. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya, Bapak. Selanjutnya ada beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Yang pertama nanti untuk seluruh materi baik berupa slide maupun materi PRS akan kami upload di website kami secepatnya, insya Allah 2 jam atau 1 jam sampai 2 jam dari sekarang. Dan untuk rekaman press release pada hari ini akan kami upload juga di akun YouTube resmi BPS untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau mengkonfirmasi beberapa materi yang telah disampaikan, bisa menyampaikan di grup press release WAG yang seperti biasanya. Sekian mungkin dari press release hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.